Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beijing bergejolak. Dari pertengahan April hingga 4 Juni 1989, serangkaian demonstrasi digelar. Lapangan Tiananmen menjadi tempat yang begitu gemuruh. Kelompok-kelompok oposisi yang didalangi mahasiswa berkumpul di situ. Mereka merapatkan barisan untuk melakukan demonstrasi. Berkumpulnya ribuan mahasiswa itu adalah reaksi terhadap dilengserkannya Hu Yaobang yang merupakan sekjen Partai Komunis Cina atau CCP karena dianggap liberal dan membahayakan pemerintah. Cina saat itu memang sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Krisis ekonomi yang kian mendera rakyat dan kasus korupsi yang juga menjalar membuat kelompok-kelompok oposisi memantapkan gerakannya melakukan serangkaian demonstrasi. Di lapangan Tiananmen, suara-suara penentangan begitu lantang terdengar. Para mahasiswa menyuarakan aspirasi serta meneriakkan tuntutan-tuntutan pro-demokrasi. Suara-suara mereka seperti hentakan halilintar yang menampar-nampar wajah pemerintah. Suasana semakin keruh ketika pada tanggal 27 April 1989 sekitar 50.000 mahasiswa turun ke jalan-jalan meneriakkan kebebasan pers dan dialog terbuka dengan pemerintah Cina. Suasana semakin tidak terkendali. Ribuan mahasiswa melancarkan sekian protes. Mereka begitu solid menentang pemerintah yang secara diam-diam membuka isolasi negeri itu dari para kaum kapital. Melihat demonstrasi besar-besaran tumpah ruah, pemerintah jelas tertekan. Tak ada jalan yang bisa ditempuh kecuali membendung demonstrasi secara ekstrim. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1989, pemerintah mengumumkan status darurat. Saat itu, Tentara Pembebasan Rakyat atau TPR dikerahkan untuk menguasai Beijing. Akan tetapi, status darurat itu hanya sesaat. Tak bisa berbuat banyak, sebab demonstrasi besar-besaran tetap berlanjut. Aksi-aksi penentangan tetap berkobar-kobar di sudut-sudut kota Beijing. Di tengah-tengah situasi yang tak menentu itulah, para pemimpin komunis menggelar pertemuan, membahas situasi yang tengah terjadi. Pada saat itulah keluar sebuah keputusan untuk menggunakan kekuatan militer. Beijing benar-benar dalam kondisi yang tidak aman. Tentara dan tank-tank Brigade 27 dan 28 dari TPR diterjunkan untuk mengendalikan situasi yang semakin keruh. Namun, situasi bukannya dapat dikendalikan. Beijing tiba-tiba penuh dengan kabut duka setelah ribuan mahasiswa dan kaum buruh menyerang pasukan militer. Disinilah pembantaian massal itu terjadi. Pasukan militer berhasil menguasai lapangan Tiananmen, tempat ribuan demonstrasi berkumpul. Terjadilah aksi serang menyerang, saling bantai hingga banyak korban yang jatuh. Terutama dari kelompok oposisi yang tidak lain adalah para mahasiswa. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa korban yang tewas dalam insiden itu sekitar 3.000 lebih. Bahkan ada juga yang mengklaim mencapai 7.000 korban yang gugur. Selama kejadian itu, pasukan militer dengan leluasa menembaki para demonstran pro-demokrasi hingga lapangan Tiananmen penuh dengan tumpukan mayat dan amis darah yang menyengat. Seorang koresponden Australia bernama Peter Ellingstein menuliskan peristiwa pedih itu dengan cukup detail. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pelajar-pelajar berusia muda itu dibantai dengan sangat kejam. Ia mengungkapkan, "Setelah melihat pembantaian awal, saya merasa sangat terkejut. Setelah itu, saya melihat susul-menyusul lebih banyak lagi pelajar Tiongkok yang satu persatu roboh ke tanah.
Pemandangan darah segar menyembur deras dari wajah para pelajar yang masih berusia belasan tahun sering kali terlihat. Seorang mahasiswa dari Universitas Beijing merangkul bahu saya dan berkata dengan nada suara rendah, parau namun tegas, "Harus memberitakan aib ini kepada seluruh dunia." Kemudian kami berpelukan dengan sangat kaku. Lalu ia pun berlari pergi, menyongsong barisan tentara berjarak sekitar 100 meter yang sedang memberondongkan senjatanya. Di tengah malam yang penuh kesedihan dan kepedihan yang tidak dapat dihapuskan itu adalah pemandangan yang sekejap menyentuh perasaan setiap manusia. Demikianlah salah satu penggalan tulisan koresponden yang bertugas di Tiongkok dari tahun 1988 sampai 1991 itu. Itulah sejarah tragedi Tiananmen. Semoga hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.